Biaya diferensial adalah berbagai perbedaan biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Penggunaan biaya diferensial dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan akan sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan perusahaan. Ada beberapa persoalan yang dapat diselesaikan dengan metode ini, antara lain 1. Menerima atau menolak pesanan pelanggan. 2. Mengurangi harga dari satu pesanan khusus. 3. Memutuskan apakah membeli atau membuat sendiri. 4. Memutuskan untuk menutup fasilitas. Dan yang kelima yaitu memutuskan untuk menghentikan produk tertentu. 1. Menerima atau menolak pesanan pelanggan. Terkadang, perusahaan yang masih memproduksi di bawah kapasitas terpaksa menerima tambahan dari pelanggan. Volume produksi awal sebelum pesanan tambahan itu datang dijual dengan harga tertentu. Tetapi, ketika datang pesanan tambahan, pelanggan menawar dengan harga di bawah harga jual semula. Tentu saja, pihak manajemen perusahaan memiliki pilihan untuk menerima atau menolak pesanan pelanggan tersebut, karena harga yang diminta pelanggan di bawah harga jual normal. Tetapi, perusahaan juga memiliki pilihan untuk menerima pesanan tersebut, karena perusahaan belum bekerja sesuai dengan kapasitas terpasang. Berikut ini adalah contoh soal menerima atau menolak pesanan pelanggan. Dan ini adalah jawabannya ya. Jadi, jelas bahwa keputusan untuk menjual 6.000 produk tambahan dengan harga jual yang lebih rendah adalah tepat, karena baik nilai margin kontribusinya itu positif maupun perolehan laba totalnya tetap bertambah besar. 2. Analisis biaya diferensial mengurangi harga dari satu pesanan khusus. Ada kalanya perdagangan meminta perlakuan khusus dalam membeli produk yang mereka inginkan. Perlakuan khusus tersebut dapat berupa tambahan aksesoris, pemberian warna khusus, atau permintaan lainnya. Penambahan biaya akibat pesanan khusus ini dapat diperlakukan sebagai biaya relevan bagi perusahaan, karena biaya-biaya tersebut dikeluarkan berkaitan dengan proses produksi tambahan. Untuk memperjelas keterangan di atas, berikut contoh soalnya. Ya, analisis biaya diferensial memutuskan untuk membeli atau membuat sendiri. A. Keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya memproduksi sendiri produknya. B. Keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya membeli produk tertentu dari pemasok luar. Manufaktur memang membuat suatu jenis produk tertentu, tetapi ada kalanya perusahaan manufaktur dihadapkan pada suatu pilihan yang membuat sendiri produknya seperti semula atau membelinya dari pihak lain. Apa yang harus manajer lakukan bila dihadapkan dengan masalah ini? Itu mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan keandalan penyediaan sumber bahan. 2. Membandingkan biaya produksi dengan harga perolehan produk tersebut. Ya, membandingkan berbagai kemungkinan penggunaan fasilitas perusahaan. 4. Mempertimbangkan perbedaan jumlah investasi modal yang diperlukan dan perbedaan waktu arus kas. 5. Mengambil rangkaian tindakan yang sejalan dengan keseluruhan kebijakan perusahaan. Berikut contoh soalnya ya guys. Keputusan apakah sebaiknya yang harus diambil oleh manajemen PT Tirta Usaha membeli dari PT Panah Jaya atau membuat sendiri produk tersebut? Mengapa? Simak jawabannya ya.
Laba usaha sebesar 180 juta rupiah akan diperoleh jika PT Tirta Usaha memutuskan untuk membeli dari PT Panah Jaya dan tidak menggunakan sama sekali mesin dan fasilitas produksi yang dimilikinya. Dengan asumsi seperti itu, berarti pilihan untuk membuat sendiri produknya tetap lebih menguntungkan perusahaan. Perhitungan komparatif tersebut didasarkan pada asumsi bahwa mesin yang dimiliki perusahaan tidak dimanfaatkan sama sekali kalau perusahaan memutuskan membeli dari pihak lain. Tetapi perusahaan memiliki berbagai alternatif yang dapat diambil untuk memanfaatkan fasilitas produksinya. 4. Analisis biaya diferensial, memutuskan untuk menutup fasilitas. Analisis biaya diferensial juga digunakan apabila sebuah perusahaan dihadapkan pada kemungkinan penutupan fasilitas, baik fasilitas produksi maupun pemasaran. Penutupan fasilitas tidak menghapus semua biaya, penyusutan, bunga, pajak kekayaan bumi dan bangunan, dan asuransi berlangsung terus selama tidak ada kegiatan. Manajemen dapat pula mempertimbangkan investasi guna melatih karyawan yang aktif yang akan pindah kerja bila dilakukan penutupan. Berikut contoh soalnya, guys. Hasil perhitungan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa menghentikan sewa dan menggunakan sendiri ruang toko tersebut untuk perdagangan barang X merupakan alternatif yang seharusnya dipilih. Analisis biaya diferensial memutuskan untuk menghentikan produk tertentu. Mungkin tidak seluruh fasilitas akan ditutup atau dihapuskan, tetapi jenis produk tertentu akan dihentikan karena tidak menghasilkan laba atau menghasilkan laba yang kurang memadai. Beberapa manfaat dapat timbul dari pelaksanaan program evaluasi yang efektif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara tepat waktu jenis produk yang harus dihapuskan dan yang dapat dibuat lebih menguntungkan melalui tindakan perbaikan yang tepat. Manfaatnya. Inilah beberapa masalah yang harus diketahui oleh manajer. Untuk memberi gambaran bagaimana analisis diferensial dapat diterapkan pada situasi penambahan atau pemerhentian produk atau departemen, digunakan perhitungan laba rugi perusahaan dagang sebagai berikut. Dengan menerapkan analisis diferensial, dapat dilihat bahwa laba perusahaan sebenarnya justru lebih kecil jika departemen alfa diberhentikan, sebagaimana dapat dilihat pada peragaan berikut. Alternatif apapun yang ditempuh jika dapat menghasilkan tambahan laba bersih perusahaan di atas Rp38.000 adalah pilihan yang rasional. Konsep yang digunakan pada alternatif ini adalah opportunity cost. 6. Analisis biaya diferensial, meneruskan atau menghentikan operasi. Ada kalanya perusahaan dihadapkan pada situasi di mana aktivitas operasi terus mengalami kerugian dan tidak bisa dihindarkan. Kerugian yang terjadi diakibatkan oleh berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan langsung oleh perusahaan. Berbagai faktor tersebut dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian usaha yang tidak dapat diatasi dalam waktu singkat. Ikut contoh soalnya. Dari contoh soal di atas, benarkah keputusan menutup cabang Yogyakarta tersebut? Mengapa? Cabang Yogyakarta ditutup, biaya yang dapat dihapus oleh PT Cermin Ajaib hanyalah biaya variabelnya saja, sedangkan biaya tetapnya tidak dapat dihapus. Oleh karena itu, walaupun perusahaan berhenti beroperasi dan berhenti produksi, biaya tetap yang ditanggung perusahaan tidak dapat dihapus begitu saja. Dengan biaya berikut ini akan memperjelas keputusan yang harus diambil oleh perusahaan. Hal ini terjadi dengan asumsi fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan dibiarkan tidak terpakai sama sekali. Karena itu, jalan keluar lain harus dipertimbangkan manajemen perusahaan agar persoalan kerugian tersebut dapat terselesaikan. Perusahaan memiliki biaya tetap yang dapat dihindarkan, hal itu akan menghasilkan perhitungan yang berbeda dan pilihan yang berbeda.